Halo, kembali lagi dengan saya Niki Aulia Alista dari Stikes BCH Purwokerto. Jadi di sini saya akan memaparkan materi tentang sistem saraf pada manusia. Masuk poin yang pertama yaitu pengertian sistem saraf. Sistem saraf adalah jaringan kompleks yang berfungsi untuk mengatur dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Sistem saraf manusia yang terdiri dari jutaan sel saraf atau neuron yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mengirimkan sinyal listrik dan kimia ke berbagai jaringan tubuh. Yang kedua adalah fungsi sistem saraf manusia. Fungsi utama sistem saraf adalah untuk mengatur dan mengendalikan semua aktivitas tubuh agar dapat bekerja secara optimal. Dengan kata lain, sistem saraf manusia ini berperan sebagai pusat kendali tubuh untuk menerima dan menerjemahkan informasi dari seluruh bagian tubuh dan mengirimkan sinyal atau pesan ke seluruh tubuh untuk merespon rangsangan. Fungsi lain adalah menggerakkan otot, mengatur respon terhadap situasi, mengatur fungsi tubuh, dan lain-lain. Nah, adapun sejumlah fungsi organ tubuh yang memerlukan peran dari sistem saraf adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi kognitif untuk mengontrol pikiran, daya ingat, dan perasaan. Yang kedua, fungsi motorik untuk mengendalikan gerakan tubuh seperti koordinasi dan keseimbangan tubuh. Yang ketiga, sensoris panca indera, seperti melihat, menyentuh, mendengar, dan merasakan. Masuk yang ketiga yaitu jenis saraf. Jenis saraf dibedakan menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Masuk yang pertama yaitu sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat atau SSP berfungsi untuk menerima dan menerjemahkan informasi atau rangsangan dari sel-sel saraf tepi yang tersebar di seluruh bagian tubuh. Bagian yang termasuk SSP yaitu otak, sumsum tulang belakang, dan neuron pusat. Yang pertama adalah otak, yaitu organ tubuh yang berfungsi sebagai pusat kontrol tubuh. Organ vital ini bekerja dengan mengendalikan pikiran, sensasi, gerakan, kesadaran, serta daya ingat atau memori manusia. Otak terdiri atas otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, otak batang, brainstem, dan bagian-bagian kecil lainnya yang dilindungi oleh tengkorak dan selaput otak atau meninges. Selain itu, terdapat cairan cerebrospinal yang mengalir mengelilingi otak dan sumsum tulang belakang. Nah, yang kedua ada sumsum tulang belakang, yaitu bagian tubuh yang terdiri dari sekumpulan serabut saraf dan berfungsi untuk menghubungkan otak dengan bagian tubuh lain melalui batang otak. Sumsum tulang belakang berperan dalam mengirimkan sinyal dari otak ke bagian tubuh lainnya dan juga sebaliknya. Yang ketiga adalah neuron, yaitu bagian unit kerja dari sistem saraf pusat manusia yang saling berkomunikasi dalam menghantarkan impuls saraf dan menghasilkan respon. Setiap neuron terdiri dari 3 bagian dasar yaitu badan sel, dendrit, dan akson. Masuk yang kedua yaitu sistem saraf tepi. Bisa dilihat dari gambarnya ya teman-teman. Sistem saraf tepi atau saraf perifer adalah bagian dari sistem saraf manusia yang terdiri dari saraf-saraf yang bercabang keluar dari sistem saraf pusat. Sistem saraf tepi berfungsi untuk mengirimkan informasi dari otak dan sumsum tulang belakang ke seluruh organ tubuh. Berdasarkan cara kerjanya, sistem saraf tepi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama saraf somatik. Sistem saraf yang bertugas menyampaikan informasi dari saraf motorik dan sensorik pada mata, telinga, kulit, dan otot menuju sistem saraf pusat dan membawa instruksi dari otak untuk menghasilkan suatu respon. Sistem saraf ini mengontrol semua gerakan yang disadari. Ada sistem saraf otonom. Sistem saraf yang mengendalikan kerja kelenjar atau organ dalam tubuh secara tidak sadar. Sistem saraf otonom terdiri dari dua cabang, yaitu sistem simpatik untuk mengatur respon tubuh saat terjadi ancaman atau stres, dan sistem parasimpatik untuk mengatur organ dalam tubuh agar dapat bekerja secara optimal dan rileks. Itu berdasarkan asal percabangannya, sistem saraf tepi juga dibedakan menjadi dua, yaitu saraf kranial dan saraf spinal.
saraf kranial yaitu 12 pasang saraf yang berasal dari otak untuk mengumpulkan informasi antara otak dan bagian tubuh lainnya. Tugas saraf ini adalah untuk mengontrol fungsi motorik dan sensorik tubuh. Yang kedua, saraf spinal, yaitu 31 saraf yang berasal dari medula spinalis atau sumsum tulang belakang dan berfungsi sebagai penghantar impuls dari dan ke otak serta bagian pengatur gerak refleks. Kita akan menjelaskan tentang penyakit Parkinson. Penyakit ini adalah salah satu gangguan sistem saraf yang terjadi karena sel-sel saraf dalam substansia nigra tidak mampu menghasilkan hormon dopamin yang cukup. Hormon dopamin merupakan senyawa kimia yang berfungsi untuk mengontrol gerakan dan koordinasi tubuh. Gejala umumnya adalah tremor, sendi terasa kaku, dan gerakan tubuh yang melambat. Jika ada yang belum jelas, bisa ditanyakan di dalam kolom komentar. Dan maaf ini waktunya kelamaan ya guys. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.